Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan dan segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Engkau adalah Bapa yang setia memelihara ciptaan-Mu dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda kehidupan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin percaya kepada penyelenggaraanmu yang penuh kasih. Jauhkanlah kami dari kecemasan yang berlebihan dan penuhilah kami dengan damai yang berasal daripadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antaramu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah burung bunga bakung di padang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu pengalaman yang paling umum dalam kehidupan manusia adalah kekhawatiran. Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Ada yang khawatir tentang kesehatan, pekerjaan, pendidikan anak, kondisi ekonomi, keluarga, masa depan, atau berbagai persoalan yang belum memiliki jawaban. Jujur, saya pun sebagai pastor kadang mengalami kekhawatiran. Misalnya, kadang muncul kekhawatiran dalam hati saya karena saat ini umat paroki APO sedang membangun gereja baru. Maka terkadang muncul kekhawatiran, apakah pembangunan gereja APO ini bisa selesai pada waktunya. Di zaman sekarang, kecemasan tampaknya semakin mudah muncul. Berita tentang krisis ekonomi, konflik peperangan di mana-mana, bencana alam, meningkatnya biaya hidup, dan berbagai tantangan kehidupan sering membuat banyak orang tidak menjadi tenang. Kekhawatiran sebenarnya lahir dari keinginan manusia untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin masa depan berjalan sesuai rencana kita, namun ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati kita mulai gelisah. Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus menyampaikan pesan yang sangat menenangkan. Janganlah khawatir akan hidupmu. Sabda ini bukan sekedar ajakan untuk berpikir positif, melainkan undangan untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang memelihara setiap ciptaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memulai pengajarannya dengan bersabda, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan." Yang dimaksud Yesus adalah bahwa manusia harus menentukan apa yang menjadi pusat hidupnya, apakah Tuhan atau mamon, yaitu harta dan kepentingan dunia yang menguasai hati. Masalahnya bukan karena harta itu buruk. Harta adalah sarana yang dapat digunakan untuk kebaikan. Yang menjadi masalah adalah ketika harta mengambil tempat yang paling utama dalam hidup kita, yang seharusnya itu menjadi milik Tuhan. Ketika uang menjadi pusat hidup, orang akan terus merasa kurang. Ketika kesuksesan menjadi tujuan utama, orang akan hidup dalam tekanan tanpa akhir. Sebaliknya, ketika Tuhan menjadi pusat hidup, kita belajar melihat segala sesuatu sebagai anugerah dan sarana untuk melayani. Karena itu, kecemasan seringkali muncul ketika hati kita lebih bergantung pada apa yang kita miliki daripada kepada Tuhan yang memberi semuanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajak para murid memperhatikan bunga burung-burung di udara. Burung-burung tidak menabur atau menuai seperti manusia, tetapi Allah tetap memelihara mereka. Tentu Yesus tidak mengajarkan kemalasan. Burung tetap harus terbang mencari makan setiap hari, namun mereka tidak hidup dalam ketakutan tentang hari esok. Melalui gambaran ini,
Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa jika Allah memelihara burung-burung yang kecil, terlebih lagi Ia akan memelihara manusia yang diciptakan menurut citra dan gambarnya. Seringkali kita lebih fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Padahal, jika kita melihat perjalanan hidup kita, ada begitu banyak bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin tidak selalu sesuai keinginan kita, tetapi Tuhan menyediakan apa yang sungguh kita perlukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengajak kita memperhatikan bunga bakung di ladang. Bunga-bunga itu tidak pernah bekerja atau memintal, namun Allah mendandani mereka dengan keindahan yang luar biasa. Pesan Yesus sangat jelas. Yesus memperhatikan hal-hal kecil dalam ciptaannya. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Jika bunga yang hari ini mekar dan besok layu saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Kekhawatiran sering membuat kita lupa bahwa hidup kita berada dalam tangan Allah. Iman tidak menghilangkan masalah, tetapi iman memberi keyakinan bahwa kita tidak menghadapi masalah itu sendirian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan Yesus patut kita renungkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan kesehatan saja pada jalan hidupnya? Betapa benarnya pertanyaan Yesus ini. Kekhawatiran yang berlebihan sering menguras energi, merampas sukacita, mengganggu kesehatan, dan melemahkan relasi dengan Tuhan. Kita memang perlu merencanakan masa depan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun ada perbedaan besar antara tanggung jawab dan kecemasan. Tanggung jawab membuat kita bertindak, kecemasan membuat kita terjebak dalam ketakutan. Tanggung jawab lahir dari iman, kecemasan yang berlebihan lahir dari keinginan mengendalikan segala sesuatu sendiri. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk bekerja sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yesus juga mengajak kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Puncak sadar Tuhan hari ini terdapat pada sabda Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah inti dan kunci hidup yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Tuhan ditempatkan di posisi pertama tertinggi dalam seluruh kehidupan kita, maka segala sesuatu menemukan tempat yang benar. Kerajaan Allah berarti hidup menurut nilai-nilai Allah, kasih, kejujuran, pengampunan, keadilan, kerendahan hati, dan pelayanan. Banyak orang mengejar berbagai hal dengan mengorbankan iman, keluarga, dan integritas. Akibatnya meskipun berhasil secara lahiriah, hati mereka tetap kosong. Sebaliknya, orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu akan menemukan damai yang tidak tergantung pada kesuksesan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa relevansi bacaan ini untuk kita semua? Hari ini, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah yang paling sering membuat saya khawatir? Apa saya lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri daripada mempercayakan hidup kepada Tuhan? Apakah Tuhan sungguh menjadi pusat hidup saya? Apakah saya mampu bersyukur atas berkat yang saya terima? Bagaimana saya dapat lebih mencari kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai langkah konkret, serahkanlah hidup, serahkan satu kekhawatiran terbesar dari kita kepada Tuhan dalam doa. Luangkan waktu untuk mensyukuri
berkat-berkatnya yang telah kalian terima. Bacalah kembali perjalanan hidup kalian dan temukan bagaimana Tuhan telah menolong kalian selama ini. Fokuslah pada apa yang dapat dilakukan hari ini tanpa terlalu dibebani ketakutan tentang masa depan. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita berada dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan penyertanya dalam setiap masalah. Burung di udara dan bunga di ladang menjadi saksi bahwa Allah adalah Bapa yang memelihara ciptaannya. Terlebih lagi, Ia mengasihi kita yang adalah anak-anaknya. Belajarlah dengan tekun, berjuanglah dengan setia, rencanakan masa depan dengan bijaksana. Namun percayakan semua itu kepada Tuhan. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dan tertinggi dalam hidup kita, kita akan menemukan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menguatkan hati kami hari ini. Seringkali kami hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Kami khawatir tentang masa depan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan berbagai persoalan hidup. Ampunilah kami jika kami kurang percaya kepada penyelenggaraanmu. Ajarlah kami untuk menaruh seluruh harapan kami kepadamu. Berilah kami hati yang tenang dan damai, sehingga kami mampu menjalani hidup dengan penuh iman dan harapan. Bantulah kami untuk selalu mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Semoga kami tidak diperbudak oleh kekhawatiran atau oleh hal-hal duniawi, tetapi semakin berakar dalam kasih-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta semua orang yang sedang mengalami kecemasan dan beban hidup. Kuatkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.